benar-benar beliau mampu memastikan legitimasi dirinya. Itulah yang sedang dipertontonkan oleh Mas Wapres ini, dan memberikan pelajaran kepada para politisi sengkuni ya, yang sudah tua, yang sudah bau tanah, tapi terus saja nantang-nantang. Tapi Mas Wapres dengan satu pernyataan yang sangat singkat menempatkan dirinya sebagai sosok politisi yang memang betul-betul. Dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Metro, tanggapannya apa Mas? Dua tersangka kasus ijazah palsu dikabarkan menemui Jokowi di kediaman Sumber, Solo pada hari Kamis 8 Januari 2026. Nah, ini tanda-tanda api. Api nih, sepertinya nih ada sesuatu yang entah ya, apa beliau ini minta maaf atau tidak. Terus siapa orangnya? Nah, kita terusin beritanya. Nah, ternyata coba lo lihat tuh fotonya, Egy Sujana dan Damai Harirobis. Nah, itu kedua tokoh tersebut ternyata akhirnya datang ke rumah kediaman Pak Jokowi. Dan di titik ini perpecahan internal terlihat semakin jelas, sebab Egy memilih rekonsiliasi simbolik, Roy Suryo memilih eskalasi diskursif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Dalam analisis politik modern, reaksi aktor terhadap penghinaan publik bukan persoalan etika pribadi, tetapi itu adalah merupakan indikator stabilitas legitimasi sahabat. Kalau kita melihat dua video tadi, kita mulai daripada bagaimana tanggapan Gibran Rakabuming Raka yang dihinakan oleh Panji Wicaksono ya, seorang pejabat dengan legitimasi elektoral menghadapi penghinaan personal terbuka. Respon yang tersedia secara struktur ada dua sebenarnya sahabat. Yang pertama, eskalasi koersif melalui hukum. Lalu yang kedua adalah deeskalasi simbolik melalui kontrol makna. Dan Gibran memilih yang kedua, yaitu deeskalasi simbolik melalui kontrol makna. Dalam terminologi Max Weber, ini menandakan kepercayaan pada legitimasi rasional legal. Jadi aktor yang yakin ada legitimasinya itu tidak membutuhkan yang namanya verifikasi tambahan melalui sanksi atau pembalasan. Oleh karena itu, Gibran sangat singkat pernyataannya kalau kita melihat di video itu. Dia mengatakan kurang lebihnya bahwa kritik dan masukan itu penting bagi kemajuan bangsa. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah tindakan framing hegemonik sebenarnya yang menetapkan sebuah definisi situasi bahwa penghinaan direduksi menjadi kritik, dan dengan itu daya subversifnya menjadi dinetralisasi sahabat. Kalau menurut Perry Bordui, dia menyebutnya bahwa ini adalah merupakan bentuk kekuasaan simbolik tingkat tinggi. Jadi bukan menyerang lawan, melainkan meruntuhkan nilai tukar serangan itu sendiri. Dan ini hal yang sangat luar biasa dipertontonkan oleh seorang Mas Wapres yang masih muda tetapi memiliki kedewasaan luar biasa. Jiwa penaklukannya tinggi betul-betul, karakter orang Jawa. Benar-benar beliau mampu memastikan legitimasi dirinya. Itulah yang sedang dipertontonkan oleh Mas Wapres ini, dan memberikan pelajaran kepada para politisi sengkuni ya, yang sudah tua, yang sudah bau tanah, tapi terus saja nantang-nantang. Tapi Mas Wapres dengan satu pernyataan yang sangat singkat menempatkan dirinya sebagai sosok politisi yang memang betul-betul mempunyai legitimasi yang kuat.
di tengah-tengah rakyat. Nah, kalau kita melihat situasi yang terjadi pada Bang Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis, di mana dia digelandang oleh Bu Neti ketemu dengan Pak Jokowi, ini juga tontonan yang sangat menarik, sahabat ya. Karena dua aktor yang selama ini membangun klaim kebenaran melalui oposisi naratif, dia melakukan soal kekodiaman Jokowi. Makanya saya bilang, ini juga hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana. Tetapi disinilah sebenarnya kekuatan Pak Jokowi. Jadi dalam antropologi politik Jawa itu, soang adalah merupakan praktik simbolik yang mengafirmasi adanya asimetri posisi moral, sahabat. Ia ada di titik netral, ia menandai pengakuan hierarki. Itulah kalau orang soang itu. Jadi ada semacam pengakuan Egy Sujana bahwa posisi Pak Jokowi ini jauh lebih tinggi dari dirinya, sekalipun secara umur Bang Egy Sujana jauh lebih tua dari Pak Jokowi ya. Dan secara teori komunikasi, kalau kita melihat apa yang pernah disampaikan oleh Jürgen Habermas, ini mencerminkan krisis klaim validitas. Jadi klaim kebenaran yang tidak lagi mampu dipertahankan dalam ruang diskursus publik, akhirnya digantikan oleh gestur personal non-diskursif. Nah, inilah yang terjadi, sahabat, pada Bang Egy Sujana. Artinya narasi kehilangan kapasitas rasionalnya. Dan di titik ini, perpecahan internal terlihat semakin jelas. Sebab Egy memilih rekonsiliasi simbolik, Roy Suryo memilih eskalasi diskursif. Dan dalam kerangka Mikhail Foucault, wacana hanya berfungsi selama ia terhubung dengan jaringan institusional dan penerimaan sosial. Jadi ketika jaringan itu sudah terputus, maka produksi wacana berlanjut tanpa efek kekuasaan. Dan hasilnya bisa dibayangkan, pasti terjadi noise tanpa efek kekuasaan ya. Jadi dia bukan pengaruh apa-apa. Dan di sini juga Pak Jokowi memperlihatkan, sahabat ya, betapa beliau sangat konsisten. Beliau tidak mengoreksi secara publik. Mana Pak Jokowi pernah menghina Egy Sujana kan? Juga tidak mengaktifasi aparatus koersif. Memang luar biasa lah Pak Jokowi. Artinya kalau kita merujuk pada teori Hannah Arendt, kekerasan muncul ketika kekuasaan melemah. Sebaliknya, kekuasaan yang stabil cenderung meminimalkan tindakan. Dan disinilah kehebatannya Pak Jokowi. Karena sekalipun sudah bukan beliau yang jadi presiden, tapi kemapanan kepemimpinannya itu masih terlihat, sahabat. Dia tidak memilih jalan kekerasan. Dia cenderung meminimalkan tindakan. Diam dalam konteks ini artinya bukan pasivitas ya. Diam adalah finalisasi posisi sesungguhnya. Itu yang mencoba diperlihatkan oleh Pak Jokowi. Dan boleh jadi karena itu juga kemudian Bang Egy merasa bahwa selama ini dia punya banyak masalah terhadap Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi sendiri tidak pernah membalasnya. Sehingga ya itulah trik-trik bagaimana seorang pemimpin menaklukkan orang-orang yang menyerangnya. Dan kelihatan dalam video itu bagaimana Bang Egy Sujana menyambangi kediaman Pak Jokowi, dan itu soan ya. Kita berharap bahwa situasi ini juga akan dialami oleh teroris, sekalipun itu mustahil ya, karena memang kalau orang sudah hatinya yang rusak itu susah diperbaiki, sahabat. Beda kalau masih kepala yang rusak, itu masih bisa. Karena kalau hati yang rusak itu membutuhkan kontemplasi tingkat tinggi untuk bisa menormalkan kembali. Oleh karena itu, sahabat, kalau kita melihat dari dua peristiwa video yang saya tampilkan itu, maka kelihatan bahwa aktor dengan legitimasi tinggi itu memilih deeskalasi simbolik. Dan aktor dengan narasi yang melemah beralih dari diskursus ke gestur personal. Itu yang diperlihatkan oleh Bang Egy Sujana dengan rendah hati sewang ke kediaman Pak Jokowi. Produksi wacana berlanjut tanpa dukungan struktur kan memang sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Artinya itu akan kehilangan daya. Artinya dalam posisi ini, kalau kita merujuk apa yang disampaikan Hegel, ini adalah momen ketika sejarah menyisihkan yang tidak lagi relevan. Itu yang terjadi pada Bang Egy Sujana, dan Bang Egy Sujana menyadari itu. Dia mau menyelesaikan ini semua tanpa konflik secara terbuka, melainkan melalui
ketiadaan pengakuan. Dan kedewasaan Mas Gibran ini tidak bisa lagi dipertanyakan. Bayangkan seorang wapres tetapi tidak menegakkan kekuasaan dengan memukul. Ia justru menegakkannya dengan mengontrol definisi situasi. Ini yang luar biasa yang tidak disadari oleh lawan-lawan politik Gibran Rakabuming Raka. Sementara kalau kita melihat bapaknya sebagai sang maestro, justru mematahkan tuduhan dengan kontra tuduhan. Jadi beliau itu membiarkannya runtuh karena tidak lagi memenuhi syarat rasional. Sehingga kesimpulan sederhananya, kekuasaan yang matang itu tidak bereaksi terhadap provokasi. Karena provokasi itu sendiri bergantung pada reaksi untuk hidup. Nah itulah yang terjadi pada Panji Wicaksono. Jadi mencoba memprovokasi Gibran. Tetapi karena Gibran ini sekalipun masih muda, orangnya sangat matang, ya reaksinya tidak seperti yang dibayangkan oleh Panji. Kan harapannya ini Gibran akan terpancing, tapi ternyata tidak demikian sahabat. Oleh karenanya pada posisi itu, karena Gibran tidak memperlihatkan reaksi yang berlebihan, bahkan dia meniadakan reaksi itu, provokasi yang dilakukan oleh Panji jujur saja dalam posisi ini kehilangan fungsi politiknya. Artinya gagal total, rugi bandar kalau begini kan. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa yang tenanglah yang akan bertahan, yang berisik akan menghilang. Bukan karena dikalahkan, bukan, tetapi karena tidak lagi diperlukan oleh sejarah sahabat. Dan Gibran Rakabuming Raka betul-betul pada momentum ini luar biasa memperlihatkan kedewasaan politiknya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.